Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk ujian sekolah tingkat SMP. Kemudian mata pelajarannya adalah seni budaya, bisa dipakai untuk jenjang SMP maupun MTS. Nah, adik-adik, soal ini merupakan dari paket rahasia Bank Soal Nasional yang mana sangat cocok dan sesuai untuk dipakai dalam belajar. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video lainnya. Jangan lupa di-like dan berikan komentar yang positif. Kemudian bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasannya. Baiklah untuk adik-adik semua, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Silahkan siapkan buku dan catatan untuk mencatat jawabannya. Dan bagi adik-adik yang menginginkan format PDF-nya, bisa request di chat yang sudah kakak siapkan di nomor WA untuk melakukan request pembelian semua bank soal terkait ujian sekolah sesuai jenjang adik-adik semua. Baiklah, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Soal nomor 1. Soal nomor 1, berdasarkan gambar di atas, manakah yang merupakan hasil karya seni dua dimensi? Oke, A ini bukan, B ini bukan, C ini gambar ya, ini juga bukan dua dimensi. So, the best answer is C. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Komposisi dalam menggambar diantaranya adalah komposisi asimetris, yang artinya titik-titik. Nah, simetris itu berarti antara kanan dan kiri sama. Kalau ada A di depan, itu menunjukkan bahwasanya tidak simetris. Jadi jawabannya adalah, kita coba A menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri. Bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Oke, jawaban paling tepat adalah yang A. Asimetris itu adalah jawabannya yang A, menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri. Kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu alat dalam menggambar adalah pensil, dan pensil dibedakan dalam beberapa jenis. Jenis pensil apakah yang memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis? Ya, yang bersifat keras cocok untuk membuat garis yang tipis itu adalah pensil dengan kode H. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Gambar di bawah ini manakah yang menunjukkan ragam hias figuratif? Nah, gambar di bawah yang menunjukkan ragam hias figuratif itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oh iya adik-adik, tidak lupa kakak ingatkan yang belum subscribe bisa di-subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah ya, supaya bisa mengikuti semua video dari kakak. Kita lanjut ke soal nomor 5. Komposisi, proporsi, garis, tekstur, dan keseimbangan. Dari data di atas, manakah yang menunjukkan prinsip-prinsip menggambar model? Nah, dari prinsip tersebut yang menunjukkan menggambar model adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan macam-macam gambar ilustrasi? Ya, yang merupakan yang bukan gambar ilustrasi adalah yang A, grafis. Kita lanjut ke soal nomor 7. Gambar di samping merupakan gambar vignette. Apakah fungsi dari gambar tersebut? Titik-titik. Nah, gambar tersebut merupakan pengisi bidang kosong pada narasi. Ataupun fungsi dari gambar vignette adalah pengisi bidang kosong pada sebuah narasi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dari gambar poster di bawah ini, manakah yang merupakan poster yang bertemakan tentang lingkungan hidup? Nah, yang bertemakan tentang lingkungan hidup adalah buku Jendela Dunia bukan, ini bukan, ini bukan. Stop Global Warming, ya jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan data-data berikut ini. Oke.
Berdasarkan data di atas yang menunjukkan unsur-unsur sebuah poster adalah titik-titik. Bersifat persuasif, ya pasti ini poster. Mengutamakan unsur kata-kata, bukan. Memadukan unsur gambar kata-kata, ya. Kemudian gerak ini tidak ya, berarti ini bukan. Mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, ini iya. Dipajang di tempat umum, iya. 1, 4, 5. Ada jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Urutan langkahnya adalah titik-titik. A. Menentukan topik dan tujuan. Oke. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Ya. Menggunakan gambar. Oke. Menggunakan media yang tepat. Ya. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 11. Lukisan di samping adalah lukisan karya Pablo Picasso yang berasal dari Spanyol. Aliran yang digunakan dalam lukisan tersebut adalah titik-titik. Nah, aliran ini berbentuk seperti apa adik-adik? Ya, ini berbentuk kotak-kotak ya. Berarti ini adalah aliran kubisme. Jawabannya yang B. Naturalism ini bukan. Naturalism itu lebih ke alam. Surrealism ini bukan. Realism ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 12. Salah satu tema dalam melukis adalah manusia dengan alam sekitar. Objek yang biasanya digunakan yaitu titik-titik. Sungai, candi, pohon kelapa, burung bangau. Ya, jawabannya yang B. A bukan, C ini bukan, D ini juga bukan. Sungai, candi, burung bangau, guru. Wah, ini bukan. Dokter ini bukan. Botol batu kali ini bukan. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 13. Penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, perbandingan perspektif, tekstur ataupun warna, serta gelap terang dengan seteliti mungkin. Dari data di atas merupakan ciri-ciri dari aliran titik-titik. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari aliran naturalisme. Jawabannya yang C. Soal nomor 14. Dalam pembuatan patung disebut teknik apakah yang dalam pembuatannya membentuk benda yang mengurangi dengan mengurangi dan menambah bahan dengan menggunakan alat yang disebut sudip. Nah, ini merupakan ini adalah teknik apa adik-adik? Ya, teknik butsir. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Dari gambar patung di atas, manakah yang merupakan patung monumen? Ya, yang merupakan patung monumen itu adalah yang D. Monumen berbentuk tugu biasanya ya, yaitu monumen Tugu Monas contohnya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Dari data di atas merupakan alat dan bahan dalam pembuatan titik-titik. Kerangka skrin, meja cetak, pelapis, rakel, rak jemuran, emulsi, tinta. Nah, ini merupakan cetak saring. Jawabannya yang C. Cetak tinggi bukan, dalam bukan, datar ini bukan. Jawaban paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan contoh dari cetak dalam? Nah, yang merupakan contoh dari cetak dalam adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 18. Dalam kegiatan pameran disebut apakah tempat yang memajang karya seni 2 dimensi? Nah, tempat untuk memajang karya seni 2 dimensi itu adalah sketsel, etalase bukan, lemari bukan, panggung bukan. Kita lanjut ke soal nomor 19. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pameran setelah merencanakan kegiatan pameran adalah titik-titik, yaitu mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 20. Kegiatan pameran dalam gambar di samping merupakan jenis pameran titik-titik. A. Pameran homogen,
B. Pameran heterogen. Ya, ini karena ada patung, ada lukisan berbagai macam ya, berarti ini adalah heterogen. Jawabannya yang B. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Untuk pembahasan selanjutnya, bila mana belum kakak buatkan, silahkan request di kolom komentar untuk kakak buatkan pembahasannya. Tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.